Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Selamat datang di channel Kicau Genjaya. Seperti biasa, pada video kali ini gue mau berbagi dan sharing kembali seputar pengalaman gue cara memproses logboard ya teman-teman. Nah, pada video kali ini gue mau berbagi atau sharing seputar proses penggacoran atau perawatan penggacoran logboard betina. Nah, bagaimana caranya? Silahkan kalian simak videonya, jangan sampai kalian skip. Dan sebelum lanjut, untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, mohon bantu supportnya terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa klik notifikasi loncengnya untuk menerima video-video terbaru dari gua ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya ya teman-teman. Proses penggacoran atau perawatan penggacoran logboard betina. Nah, sebenarnya video ini udah pernah gua sharing ya di video gua sebelumnya, tapi karena masih banyak yang bertanya tentang proses penggacoran logboard betina, bagaimana caranya. Nah, di sini gua mau sharing kembali ya teman-teman. Sebenarnya untuk proses penggacoran logboard betina ini banyak cara ya teman-teman. Akan tetapi pada intinya dan tujuannya tetap sama, yaitu memproses logboard betina agar cepat ngekek dan gacor ya. Memang ada beberapa cara yang gua terapkan, tapi di sini gua mau sharing salah satu terapi atau proses penggacoran logboard betina yang menurut gua lebih banyak atau yang sering gua gunakan agar cepat ngekek dan gacor ya, khususnya untuk logboard betina dewasa ya. Dan untuk tahap awal seperti biasa, untuk penggacoran gua berikan pakan protein tinggi atau pakan racikan tinggi ya teman-teman. Fungsinya agar cepat naik birahi si logboard ya teman-teman. Nah, karena logboard betina ini gampang naik birahinya, jadi gua redam dengan pemandian. Pemandiannya bisa menggunakan cepuk atau semprotan seperti ini ya teman-teman. Nah, fungsinya ini untuk meredam si logboard agar tidak lari ke birahi ngawin ya. Caranya ya tinggal kalian semprotkan aja seperti ini ya teman-teman. Atau kalian juga bisa menggunakan semprotan yang ukuran 1 liter atau 2 liter ya. Seperti biasa kalian rawat ya. Akan tetapi bedanya di sini gua pemandiannya gua tingkatkan ya teman-teman. Jadi setelah kita kasih atau kita berikan pakan tinggi, si birahi logboard betina naik. Jadi untuk peredamnya kita tingkatkan pola pemandiannya ya teman-teman, seperti ini jadinya ya. Nah, usahakan dalam proses pemandiannya sampai benar-benar basah ya, bulunya sampai benar-benar basah dan rata ya, seperti itu. Nah, untuk proses pemandiannya gua tingkatkan 1 hari 3 kali atau mungkin bisa 4 kali ya teman-teman. Tinggal kalian kondisikan sama burungnya ya. Kalau memang cocoknya cuma 1 kali kemudian udah gacor ya cukup 1 kali aja. Tapi kalau memang kurang ya kalian tingkatkan tambah 2 kali, atau kurang kalian tingkatkan tambah 3 kali sampai seterusnya, seperti itu ya teman-teman. Dan setelah selesai proses pemandiannya, jangan langsung kalian jemur atau kalian pindahkan di tempat yang panas ya teman-teman. Usahakan terlebih dahulu kalian tiriskan airnya atau biarkan logboard ini menyesuaikan suhu badan dan lingkungannya beberapa menit. Dirasa mungkin sudah cukup, baru kalian pindahkan di tempat yang panas ya teman-teman. Fungsinya agar tidak stres logboardnya, yang ada nanti kalau stres burungnya nggak mau ngekek ya teman-teman, seperti itu. Jadi jangan langsung kalian jemur. Kalau memang suhunya panas apalagi ya teman-teman. Kalau memang suhunya mendukung ya nggak masalah. Oke, mungkin ini burungnya sudah cukup, jadi kita jemur dulu ya teman-teman, kita pindahkan. Oke, sebentar. Kita taruh di sini ya teman-teman. Cuacanya pagi hari ini cukup lumayan cerah ya teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di video ya teman-teman, ini gua jemur, gua rendeng dengan burung yang lain ya teman-teman. Fungsinya ini agar logboard ini saat bunyi atau kalau sudah bunyi nggak nakal atau kepo saat bertemu dengan logboard lain ya. Tidak naik turun atau ngeruji seperti itu. Wah. Nah, untuk proses penjemurannya silakan kalian kondisikan. Untuk di awal gua rekomendasi sebanyak 30 menit ya teman-teman. Atau kalau dirasa kurang bisa kalian tambahkan, kalau lebih bisa kalian kurangkan, kembali lagi dengan karakter burung kalian masing-masing ya teman-teman. Dan untuk proses penjemuran bisa kalian lakukan di pagi hari sebanyak 2 atau 3 kali ya. Nah, ini salah satu logboard yang gua proses sudah cukup lumayan gacor, dan ini juga ada salah satu logboard betina yang gua proses dengan
sistem pasangan ya. Jadi gua buat nyaman terlebih dahulu. Setelah itu gua singlekan agar Lockbird ini tidak nyaman, kemudian birahi dan emosinya naik sebagai pemicu agar Lockbird-nya mau ngekek ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini salah satu tips atau trik cara penggacoran dengan pasangan ya teman-teman. Nah, yang gua mau bahas di sini cara proses penggacoran dengan burung single ya, yang tadi sudah gue jelaskan di awal video ya. Nah, karena untuk proses penjemurannya ini cukup lama dan cukup panjang, jadi untuk videonya kita langsung ke proses selanjutnya aja. Nah, untuk proses penjemurannya kita skip aja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia untuk proses penjemurannya sudah selesai, dan mohon maaf untuk videonya tadi kita langsung skip atau kita potong aja. Kita langsung next ke video berikutnya karena memang durasinya yang cukup panjang proses penjemurannya ya teman-teman. Nah, untuk proses selanjutnya setelah selesai kalian jemur, silakan kalian angin-anginkan dan kalian kasih atau kalian berikan pakan dan minumnya ya teman-teman. Dan untuk pakannya silakan kalian berikan pakan protein tinggi, biarkan istirahat sebanyak atau selama 20-30 menit nggak masalah. Setelah selesai baru kalian ambil dan kalian mandikan lagi seperti itu ya. Kalian ulangi lagi beberapa kali sebanyak 3 kali maksimal ya teman-teman. Dan usahakan penjemurannya maksimum di jam 10 ya. Setelah jam 10 kalian stop ya. Dan lakukan prosesnya sesuai dengan karakter burung kalian, bisa 2 atau 3 kali. Kalau gua sih sebanyak 2 kali ya teman-teman. Dan setelah selesai proses penjemuran, silakan kalian taruh di ruang penggacoran. Nah, ini kita pindahkan ke ruang penggacoran ya. Nah, ini ruang penggacorannya biasa gua proses penggacoran gua taruh di sini ya teman-teman. Oke, sebentar. Nah, untuk proses penggacoran atau ruang penggacoran ini fungsinya agar Lockbird ini mau ngekek dan berbunyi, dan usahakan jangan ada burung yang lain selain Lockbird yang kalian proses ya, apalagi melihat burung jantan. Kalau memang hanya sekedar mendengar suara ya nggak masalah ya teman-teman. Jadi usahakan dalam satu ruangan satu burung, dan jangan kalian pindah-pindahkan dari satu ruangan ini ke ruangan lain ya. Jadi setelah selesai proses penjemuran, pemandian, kalian taruh di dalam ruangan ya, ruangannya tempat awal dia ya teman-teman, jangan kalian pindah-pindahkan. Fungsinya agar burung tidak beradaptasi kembali dan burung nyaman pada satu titik seperti itu. Kecuali mungkin sudah gacor ya nggak masalah seperti itu ya teman-teman. Agar Lockbird-nya cepat ngekek dan durasi penggacorannya kita menghemat agar lebih cepat ya, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk pemberian pakan EF dalam proses penggacoran gua berikan cukup dalam 1 minggu hanya 1 kali ya teman-teman. Nah, untuk pembeliannya hanya menggunakan jagung atau mentimun, tinggal kalian pilih ya. Kalau mentimun ya mentimun aja, kalau jagung ya jagung aja. Kembali ke karakter Lockbird kalian masing-masing. Kalau memang sudah gacor ya lebih bagus menggunakan mentimun ya teman-teman. Kalau belum ya bisa kalian gunakan jagung seperti itu. Nah, kalau sudah mulai gacor, sudah jedanya sudah rapet, baru nanti pakannya kalian polosin seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau sudah ngedouble baru kita next perawatan selanjutnya. Itu aja ya teman-teman, mungkin penjelasan dari gua, dan mohon maaf kalau memang ada kata-kata gua yang salah atau perbedaan dalam memproses proses penggacoran Lockbird betina ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Salam kicau mania, mohon bantu supportnya dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.